jatuh ya kamu cuma punya pilihan tuh satu, cuma bisa. Industri kreatif terus berkembang dan bertumbuh lebih besar dari sebelumnya. Dari perubahan ini muncullah wajah-wajah baru yang ikut membentuk ekosistem kreatif, yaitu para content creator. Mereka bukan hanya sosok pembentuk video, tetapi mereka juga ikut menentukan arah industri kreatif Indonesia. Mereka menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batas usia, gender, ataupun status sosial, dan mempengaruhi cara kita belajar, bekerja, berinteraksi, dan berkembang sebagai budaya. Perlahan mereka menjadi pemimpin baru yang menggerakkan masyarakat dari berbagai sisi. Dampaknya ini terasa luas, mulai dari ekonomi, budaya, hingga kehidupan sosial. Melalui edukasi, motivasi, dan perubahan cara pandang, mereka menghadirkan nilai-nilai positif sejalan dengan semangat industri kreatif, yaitu kreativitas yang memberikan dampak nyata. Balik lagi podcast bareng aku Caca. Hari ini aku lagi kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget. Dia adalah seorang content creator dan juga businesswoman. Kita langsung sambut aja Cici Maurisa Angela. Halo semuanya, nama aku Maurisa Angela, biasa dipanggil Ica. Aku tahun ini usianya 25 tahun, aku adalah seorang business owner. Terus juga tahun ini mulai karir sebagai content creator dan aku adalah seorang mami juga. Kira-kira nih Cici udah berapa tahun nyemplung di bisnis dan juga menjadi seorang content creator ini? Bisnis itu dari sejak kuliah. Di tahun 2020 itu sama pacar aku, sekarang udah jadi suami aku. Itu mulai bisnis dari tahun 2020, berarti kalau untuk ke tahun ini tuh 5 tahun mau menuju 6 tahun di bisnis digital marketing. Terus kalau untuk content creator sendiri itu baru aku tekunin sebenarnya di bulan April tahun ini di 2025. Sebenarnya belum ada setahun ya, cuma maksudnya untuk growth-nya aku lihat oke banget karena di tahun 2025 ini aku juga ngerasa kayaknya adalah content creator banget gitu tahunnya. Jadi makanya aku, mulai deh bangun content creator, bangun personal branding di tahun ini gitu. Nah, kira-kira ya, pertama kali nih, apa yang bikin Cece tuh jadi tertarik buat ngebagiin konten, terutama seputar bisnis, parenting, dan growth? Karena aku lihat di sini konten-konten Cicinya semua bener-bener ngasih daging banget, ngasih insight banget ke kita. Ini ya long story short kan nama konten aku kan Mami Serba Bisa ya. Sebenarnya Mami Serba Bisa itu nggak refer ke akunya gitu. Aku nggak menganggap diri aku tuh sebagai ibu yang serba bisa gitu. Tapi aku ngerasa apa ya, kita tuh diciptakan sebagai perempuan, kita tuh adalah makhluk yang paling bisa multitask. Kita juga bisa handle apa ya, bekerjaan tuh banyak banget. Kita bisa handle pain lebih daripada laki-laki. Sorry to say ya. Tapi aku ngerasa kita tuh ketika jadi ibu banyak banget ibu-ibu tuh yang melimitasi dirinya. Ketika udah jadi ibu kayaknya, "Ah, udah stop nih, nggak bisa berkarir lagi." Terus jadinya nyalain anak dan sebagainya. Dan aku ngerasa sebenarnya ketika kita jadi ibu pun kita masih tetap bisa berkarya loh, apalagi sekarang ya di tahun 2025 ini, di mana banyak banget kerjaan itu yang memampukan kita tuh buat ngerjainnya itu di rumah gitu. Kayak contoh yang lagi rame, jadi afiliator, jadi content creator, terus jadi live streamer dan sebagainya. Itu banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya nge-capable kita sebagai seorang mami itu untuk tetap berkarya walaupun udah punya anak. Kira-kira nih, tantangannya apa sih di awal mula karirnya itu? Content creator, awalnya tantangan pasti ya karena kita harus melangkah ke luar comfort zone kita ya. Dari aku yang emang ya udah, bener-bener pure bisnis aja gitu, terus tiba-tiba harus, buka kamera, harus ngomong depan kamera dan sebagainya gitu ya. Padahal kan, semuanya mungkin kehidupan kita private, kehidupan kita ya udah kerja, main sama anak, pulang kayak gitu kan. Nah itu lebih ke kita harus bener-bener nyangkal diri sih, awal-awalnya pasti nggak comfort gitu karena tiba-tiba gitu kan pasti kan kayak dari, sekitar kita, "Wah, kok tiba-tiba dia bikin konten?" Terus ada juga lah mungkin ya, 1, 2 orang atau mungkin banyak gitu, yang pasti awal-awal kayak mungkin apa ya, make fun of us gitu. Awalnya pasti kayak gitulah, banyak banget. Kita mau ngelangkah ke comfort zone pasti banyak banget gitu tantangannya, dan aku mikir yang lebih ke discomfort-nya aja sih di awal-awal. Kan aku lihat nih, Cece juga bikin komunitas kan. Nah, kira-kira nih, bisa diceritain gak sih bagaimana komunitas itu bisa terbentuk dan kira-kira apa perannya yang mendukung visi Cece untuk jadi content creator Mami Serba Bisa? Dari komunitas ya. Jadi aku mikir kan kalau misalnya kita buka akun gitu ya, terus ada yang follow dan sebagainya, itu kan sebenarnya orang itu suka sama konten kita atau ya at least suka kita gitu ya. Dan aku mikir kayaknya perlu ada wadah yang nampung mereka di luar dari sosmed itu sendiri doang gitu. Lebih ada tempat di mana aku bisa catch up sama mereka, bisa kenal satu sama lain dengan mereka. Dan apalagi kan kalau di sini aku tuh edu creator ya termasuknya ya, kayak kasih edukasi gitu.
kayak perlu banget untuk di-maintain gitu, yang namanya mungkin ada teman-teman yang sesama mami juga yang pengen berubah, mungkin ada sesama mami juga yang kayak pengen di-support. Jadi jangan sampai ketika mereka tuh udah pengen nih step outside the comfort zone, jadi dari tadinya mungkin full ngurus anak, terus kayak mulai deh bisnis kecil-kecilan di rumah, atau mungkin tadi ngelakuin beberapa hal yang aku bilang tuh tadi mungkin banget untuk dikerjain di rumah. Mereka tuh tetap apa ya, tetap harus konsisten dan kalau bisa tuh mereka ada di wadah yang di mana tuh orang-orang yang serupa sama mereka, supaya mereka tuh tetap apa ya, Bisa tetap bener-bener support gitu konsisten, ya. saling support satu sama lain gitu. Mhm. Dan makanya itu awal mulanya ketika, oh nggak bisa nih kalau cuma bikin konten di sosial media doang, harus tetap diwadahi di sebuah komunitas dan saat ini tuh komunitasnya ada di WhatsApp sama di Telegram. Wah, keren banget nih ya, Ceh. Nah, kan tadi Cece udah jadi businesswoman, Cece Mhm. jadi content creator, terus jadi mami juga. Nah, kira-kira gimana tuh, Ceh, cara ngebagi peran-perannya? Emang sih kalau dibilang bagi waktu, aku nggak ngerasa sebenarnya aku ahli bagi waktu ya, tapi after all sih sebenarnya bisa-bisa aja gitu kalau misalnya ada kemauan gitu. Kalau di aku sih ya pasti yang pertama kuncinya tuh kita start early. Kalau misalnya kita tahu, kita tuh punya waktu tuh harus dibagi ke banyak hal, ya kita harus at least bangun lebih pagi, harus ngapa-ngapainnya lebih cepet dan sebagainya. Kita harus tahu ketika kita punya 24 jam, anggaplah let's say 8 jam kita pakai tidur, sisanya tuh the rest-nya tuh bener-bener yang kita pakai tuh buat hal-hal gitu. Dan aku nggak menilai produktif itu selalu harus berhubungan sama kerja. Kayak contoh nih, aku udah punya anak, aku udah punya suami, udah punya keluarga kecil, udah punya keluarga besar juga. Ketika aku masak, aku tuh nggak nganggap masak itu sebagai sesuatu yang kayak, oh kalau gua masak, gua di rumah aja berarti gua nggak produktif. Enggak, karena aku mikir ya, karena role aku kan di sini bukan cuma sebagai businesswoman ataupun content creator doang, aku juga sebagai seorang ibu, di mana masak kebutuhan empati itu juga sangat penting gitu bagi anak aku. Masak buat di rumah itu penting juga buat suami aku, penting buat keluarga kecil aku gitu. Jadi jangan sampai stressful ketika kita tuh mikir produktif itu harus cuma refer ke hal-hal yang berbau dengan pekerjaan atau yang mendatangkan uang ke kantong kita. Gitu sih yang pertama. Dan yang kedua menurut aku adalah yang namanya delegasi. Jadi kalau misalnya kita bisnis ya kita punya tim, kita punya karyawan, kita harus bisa percaya untuk memberikan job itu ke mereka. Kayak ada hal yang mungkin kita nilai, "Oh ini kayaknya bisa nih dilakukan sama si A, nggak harus aku lagi yang ngerjain," dan sebagainya, itu kita harus delegasi. Karena sebenarnya delegasi pun sulit loh, kalau misalnya kita nggak terbiasa untuk percaya sama orang, kita nggak terbiasa untuk kayak jangan jadi hero dalam usaha kita sendiri gitu. Dan aku mikir ya, produktif itu bukan kita tuh banyak-banyakan kerja, kayak sibuk banget nih bener-bener overwhelmed sama kerjaan, tapi produktif itu adalah mengerjakan sesuatu yang emang bagian kita dan mendatangkan hasil yang terbaik buat perusahaan kita. Contoh sebagai seorang CEO, ya kita ngerjain sesuatu yang visionaris, yang untuk ke depan dan sebagainya, tapi untuk operasional mungkin kita bisa hire tim, kita mungkin bisa, ngelatih tim supaya kira-kira mereka bisa handle operasional dan kita nggak harus mengerjakan hal itu lagi, kayak gitu. Tapi kan tetep game-nya adalah ketika bisnis itu tetap growth kan. Ini kan masih banyak orang nih, Ceh, termasuk anak-anak muda yang ngerasa takut, kesulitan buat mulai bisnis atau berkarya, menyeimbangkan pekerjaan dan keluarganya gitu. Nah, kira-kira nih, Ceh, dari pengalaman pribadi Cece sendiri, apa sih strategi atau prinsip yang paling membantu Cece dalam menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga? Kalau untuk menyeimbangkannya, jadi kalau misalnya aku mikir gini sih, kan tadi ada kata-kata di mana, kan banyak nih anak muda yang takut untuk Mhm. mulai bisnis sebagainya. Kalau misalnya kita mau mulai sesuatu itu takut, mending jangan dimulai. Kita harus yakin dulu kalau kita mau ngelakuin hal itu, baru kita nyemplung. Jangan setengah-setengah, jangan hati kita tuh kayak takut, ragu, tapi di satu sisi pengen coba gitu. Karena apa ya, ketika kita mau mahir dalam suatu hal, kita tuh harus invest banyak waktu di situ. Ketika kita mau makan, ketika kita mau tidur, ketika kita mau kerja, ketika kita lagi bengong, itu kita harus bener-bener apa ya, bener-bener terpusat sama sesuatu hal itu gitu. Misalnya contoh kamu mau bisa belajar Mandarin gitu. Ya kalau misalnya emang mau bisa, ya bener-bener invest waktu yang gak sedikit ya. Orang bilang kalau misalnya mau mahir sesuatu tuh harus invest 10.000 sampai 20.000 jam ya. Kira-kira kamu yakin nggak bisa invest 10.000 sampai 20.000 jam untuk belajar bisnis? Nggak sampai situ doang gitu. Kamu yakin nggak? Karena ketika nanti ketemuin obstacle-obstacle itu, kamu mesti punya jawaban di mana obstacle ini bisa aku laluin karena aku yakin aku pengen bisnis karena aku begini gitu. Find the big why-nya. Itu yang nomor satu sih. Dan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga keluarga, kalau misalnya udah nemuin big why-nya, ketika kita juga udah yakin kita mau mulai itu untuk tujuan yang baik juga, menurut aku itu bukan hal yang begitu besar sampai kita tuh gak jadi untuk mulai sih. Jadi kalau dari aku, pertama yakin dulu bener-bener mau nggak, dan yang kedua ya kita baru bisa sacrifice everything gitu. Dan yang seperti aku bilang sebelumnya, yang terpenting adalah delegasi tugas gitu.
Kan nih Cece, ketika menghadapi kegagalan dalam bisnis atau kehidupan pribadi Cece nih, kan Cece kayaknya pengalamannya udah tingkat tinggi banget nih, jam terbangnya udah banyak nih ya. Nah, gimana cara Cece buat bangkit dan tetap produktif? Gagal. Kalau menurut aku gagal itu sesuatu yang normal ya. Pasti kan ketika kita mau berhasil pasti gagal gitu. Dan menurut aku gagal itu hal yang baik loh. Karena aku suka banget ya quotes dari film Sing. Sing 1. Aku ingat banget waktu itu kan dia ada pemeran utamanya tuh si Mister Moon ya yang koala itu. Si koala itu kan dia ngalamin kegagalan ya. Bahkan dia di yang season 1 itu dia dia mulai sesuatu tuh bahkan uangnya kan nggak ada. Waktu itu dia janjiin, ke orang-orang ke bintang-bintang itu uang, sesuatu uang gitu, padahal itu sebuah kecelakaan gitu, typo, huruf doang gitu. Nah, ketika dia gagal dan inget nggak waktu dia tuh lagi nyuci mobil tuh, yang lagi nyuci mobil karena dia kan badannya berbulu gitu ya. Dia ngomong ketika gagal ya cuma ada satu jalan, that's up gitu. Jadi kalau misalnya jatuh ya kamu cuma punya pilihan tuh satu, cuma bisa bangkit. Tapi kalau misalnya kamu di atas-atas terus kan kamu punya pilihan, kamu bisa tetap di atas lagi atau kamu bisa jatuh. Tapi kalau kamu udah jatuh ya cuma bisa bangkit gitu. Jadi aku menganggap kegagalan itu adalah bukti bahwa kita mencoba. Daripada kalau misalnya kita main aman, gak pernah gagal sama sekali, ya kan kita nggak pernah coba berarti kan. Nah, karena kita coba banyak hal, let's say 10 hal yang kita coba. 6 gagal, 4 berhasil, itu udah bagus banget gitu. Ketimbang kita nggak nyoba apa-apa, nggak ada yang gagal, tapi nggak ada yang berhasil juga gitu. Jadi aku ngerasa gagal itu kayak sebuah bentuk remedial gitu ya, diulangan gitu. Kita bisa coba lagi gitu, karena apa ya, ketika memang kita jatuh, ya kita cuma bisa naik. Dan aku benar-benar memaknai kegagalan itu sebagai try harder next time. Konten yang udah Cece buat nih Cece, kira-kira topik apa yang paling dapat respon positif banget dari audiens dan menurut Cece kenapa? Topik yang paling utama ya, yang paling dapat respon baik itu motherhood sih, tentang ibu. Aku pernah ya waktu itu bikin konten, ya memang sih itu agak effort ya, aku bikin konten tuh kayak ada aku, di dua sisi gitu. Yang satu tuh versi ibu rumah tangga, satunya ibuku bekerja, itu responnya banyak banget, tiba-tiba viral dari konten itu gitu. Itu kontennya menceritakan tentang ibu yang ibu bekerja dan juga ibu rumah tangga tuh salah-salahan gitu. Ibu rumah tangga tuh bilang kayak, "Oh, ibu pekerja tuh egois gitu, lebih pilih karir ketimbang anak dan suaminya di rumah." Tapi di satu sisi juga ibu yang gak produktif, let's say ibu rumah tangga, itu disalahkan sama sosial tuh karena dianggapnya pemalas, bodoh, dan sebagainya. Tapi kan itu realita yang terjadi di Indonesia ya. Banyak banget blueprint-blueprint kayak gitu. Positif banget dari masyarakat ya karena emang itu realita yang terjadi gitu dan kita emang gak harus melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ibu pekerja, ibu nggak bekerja itu dua-duanya tuh benar-benar seorang ibu dan seorang ibu tuh ya irreplaceable lah. Benar-benar seseorang yang emang deserve to be respected, deserve to be loved, dan deserve to be accepted juga di society. Gimana perjalanan Cece sebagai seorang content creator buat ngubah perspektif masyarakat tentang bisnis dan juga parenting? Sejauh ini ya, sebenarnya aku bilang, mungkin impact aku belum terlalu besar juga ya, karena kan belum jadi influencer yang, let's say mega influencer sama punya 1 juta followers dan sebagainya gitu, masih awal mula banget gitu. Tapi kan karena aku juga punya tujuannya baik, emang cuma bener-bener ya pengen being impactful aja lah, karena aku ngerasa ya, ketika seseorang itu berguna gitu, dia bukan yang punya uang yang paling banyak, bukan mereka yang, punya barang branded dan sebagainya gitu, tapi yang ketika mereka tuh bisa ngasih value balik ke masyarakat gitu. Dan aku pengen jadi orang yang kayak gitu, makanya aku nggak ngejar angka, aku nggak ngejar uang juga, nggak ngejar penghasilan juga sih dari si Mami Serba Bisa ini gitu. Dan untuk journey-nya sampai sono sebenarnya aku belum reach ya, sampai yang kayak bisa ngasih impact yang gimana-gimana gitu sama masyarakat. Cuma untuk sampai saat ini ya journey-nya masih ya coba bikin suatu konten yang relatable, yang benar-benar bisa diterima masyarakat dan kontennya juga yang nggak berat-berat banget, tapi juga kalau bisa ya daging gitu buat mereka semua gitu. Untuk kedepannya nih, apa tujuan besar atau visi yang paling Cece pengen capai melalui konten-konten dan komunitas yang Cece udah punya? Tujuan besarnya, pasti pengen bisa bikin orang tuh menghasilkan uang dari internet. Karena kalau kita balik ya, 2017 atau mungkin sebelumnya 2010 gitu saat internet baru-baru masuk, internet itu kan dianggap sebagai sesuatu yang banyak penipuan, banyak scam, pornografi, terus banyak sesuatu yang nggak bener lah intinya internet ya, banyak banget yang kasih kontrari gitu. Tapi untuk mereka yang bisa ngambil kesempatan, mereka tuh jadi orang yang kaya banget loh. Bisa memanfaatkan internet awal-awal. Ingat nggak waktu zamannya 2017 kita baru tahu tuh ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada dan sebagainya gitu. Orang-orang yang jualan di awal, mereka nggak paham algoritma, mereka nggak paham kata kunci, mereka nggak paham live streaming, mereka nggak paham
afiliasi dan sebagainya. Itu mereka jualan dan laku banget gitu. Kenapa? Mereka bisa benar-benar manfaatin timing yang tepat. Ketika orang-orang mungkin masih skeptis, mereka take action from it gitu. Aku pengen, walaupun mungkin ini udah berlalu lama di saat orang jualan tuh udah nggak segampang dulu, orang tuh mesti bener-bener effort sekarang, tapi aku pengen buktiin bahwa sebenarnya nyari uang di internet tuh gampang banget dan banyak banget caranya gitu. Teman-teman, kita udah mau sampai di penghujung acara podcast kita hari ini. Kira-kira nih Cece, harapan yang paling terbesar Cece buat teman-teman semuanya untuk memulai jadi seorang content creator tuh apa? Aku ya, sebenarnya, nggak semua orang harus jadi content creator, nggak semua orang harus jadi pembisnis. Semua orang tuh berhak punya cita-cita mereka, nggak ada cita-cita yang terlalu kecil, nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi juga. Jadi kalau misalnya kamu punya cita-cita pengen kerja kantoran, oke, go for it. Kamu mau jadi pebisnis, go for it. Kamu mau jadi content creator, go for it. Kamu mau jadi YouTuber, gamer, kamu mau jadi artis, pemain sepak bola, apapun itu, go for it. Selama apa aku bilang tadi, niat. Yang penting niat di awal, jangan setengah-setengah. Karena apa ya, kalau setengah-setengah nanti ketemu obstacle di depan kamu udah mulai mempertanyakan kayak, gue pengen banget gak sih sama hal ini gitu. Dan yang terlebih apa ya, kita tuh banyak banget ya, aku juga kan masih Gen Z ya, kelahiran tahun 2000 gitu. Banyak yang ngomong kayak Gen Z tuh, apa ya, Gen Z tuh kayak secara mental nggak kuat lah, kayak lembek banget, bla 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 gitu. Buktiin kalau Gen Z itu semuanya nggak kayak gitu. Jadi bener-bener emang harus kuat, bener-bener harus temuin passion kamu apa, kamu go for it gitu. Teman-teman, ini insight banget buat kita-kita semua, buat mami, buat Gen Z, buat anak-anak muda yang baru pengen mulai karir sebagai content creator, businesswoman, atau semuanya yang mereka cita-citakan gitu. Caca pamit undur diri, aku terima kasih banyak sama Caca udah mau sharing dan juga kasih insight ke teman-teman semua. Terima kasih banyak ya, Caca. Iya, thank you semuanya, bye-bye.